orang kan bisa berkomentar ya apapun gitu, netizen itu bisa berkomentar apapun dagang ini gitu. Terus dia bilang, Mbak mau order ini bisa bagi WhatsApp gitu. Oh, ordernya via DM aja gitu. Halo, kembali lagi di konten Kaum Hawa. Kali ini aku lagi bersama Kak Karina. Erastalia Febiola Tanjung. Oke. Oh ya, Kak Karina ini setauku sih dulu itu MC ya, pernah MC. Ya, terus pernah SPG juga ya. Iya, sekian. Terus sekarang lagi kerja di salah satu perusahaan BUMN ya. Benar sekali. Gimana ini kabarnya Kak Karina? Alhamdulillah baik Mas Ade ya, manggilnya Mas Ade ya. Alhamdulillah baik Mas Ade. Tadi disebutin memang benar pernah MC iya, SPG-an iya. Terus mungkin Mas Ade lupa kalau saya pernah jadi vokalis wih. Oh, pernah jadi vokalis juga? Iya, pernah jadi vokalis. Itu dulu tapi. Terus sekarang kerja di salah satu kantor BUMN. Ya, begitulah. Dan setelah perjalanan hidup panjang, akhirnya kerja di BUMN gimana ya? Rasanya kan pasti ada banyak perbedaan sih. Sebenarnya dari dulu tuh bukan nggak suka ya. Dulu tuh berharapnya nggak kerja di bank. Dulunya. Karena dulu dalam hati selalu bilang, aku nggak mau kerja di bank, aku nggak mau berhubungan dengan uang atau bank, mas nggak mau misalnya gitu. Cuman posisi ada almarhum mama budeku, jadi dia tuh selalu bilang beliau pengen aku tuh kerja di salah satu perusahaan yang kalau orang tanya itu kerja di mana itu pada diem, gitu nggak sih maksudnya? Oh iya. Ya, jadi kan kerja di sini nih gitu kan. Oh iya gitu. Jadi kayak yang dipandang lah sama orang. Ya udah akhirnya pas mungkin kebetulan beliau nggak ada, doanya terkabulkan mungkin ya. Akhirnya aku di bank. Di bank itu. Nggak nyangka juga kan? Bisa di bank. Soalnya aku Kak Karina ini anaknya suka nongki juga gitu kan. Iya, Jadi kok aku juga kan gitu. Kok lihat Kak Karina sekarang lagi kerja di bank ini, gimana ngatur waktunya gitu. Tapi nongkrong masih tetap bisa ya? Maksudnya bagi waktu sama nongkrong? Sama nongkrong gitu. Apa masih tetap kan biasanya kalau setahu sih kalau di bank kan pulangnya pasti malam-malam. Iya. Kalau dulu awalnya sebelum jadi teller itu masih sempet lah nongkrong karena kan itu paling balik 4:30 gitu kan. Masih nongkrong pulang kerja, nongkrong gitu. Tapi terus kalau udah jadi teller sih belum itu pun kadang nggak ada waktu buat bukan nggak ada waktu, kayak udah capek gitu nyampe rumah capek tidur gitu kan, paling nonton TV tidur dan sebagainya, main handphone gitu. Kalau emang pengen nongkrong gitu. Ya. Tapi untungnya ketemu sama temen-temen yang kayak apa sih Ran, lo nggak tahu ngopi gitu, nggak pernah ngopi gitu. Ya, emang teman-temannya kan banyak juga kan. Ya untungnya nggak ada yang sampai kayak gitu sih. Nggak ada ya teman-teman. Maksudnya karena mungkin udah paham lah ya. Yang penting aku kalau misal lagi emang ada waktu ya nongkrong sama mereka. Kalau nggak ada ya udah nggak nongkrong. Jadi malah jarang ada waktu juga ya sebenarnya. Iya sebenarnya gitu. Tapi masih menikmati tuh kerja di perbankan ini. Menikmati sekali sih. Alhamdulillahnya lagi menikmati. Memang kayak awal-awal itu kayak nggak bisa bagi waktu antara pekerjaan satu sama pekerjaan yang lain gitu. Tapi kalau yang sekarang kayak ngerti ritmenya kayak gimana nih, aku harus apa gitu, udah paham. Soalnya kan dulu kalau SPG, MC, ya vokalis juga, itu kan freelance tuh. Iya freelance. Dari kerja freelance terus langsung dikerja di perbankan kan, kayak
Karena mungkin lebih sering di lapangan ya. Iya. Maksudnya ketemu orang banyak di lapangan. Harus diem di kantor. Harus diem di kantor itu. Mana itu? Itu sih mungkin yang aku bilang nggak aku masih belum kenal ritmenya, maksudnya masih belum nyaman gitu kan. Tapi terus udah dapet lah. Oh iya ternyata kayak gini gitu. Tanpa aku di ruangannya pun aku masih bisa kok ketemu sama orang di luar sana, masih ada marketingnya kan sekarang itu gitu. Oh berarti masih bisa keluar ya? Masih, alhamdulillah masih ketemu orang-orang lancar. Ketemu Ade juga sekarang. Iya, masih ada waktu juga. Ada waktu. Lo janjiannya udah lama. Iya benar, itu kadang ini sih sebenarnya aku yang kangen gitu kan. Aku juga dulu adalah konten-konten gitu kan, terus karena kerja jadi kayak terbengkalai semua gitu kan, kayak job gitu, terus nggak bisa terima karena kerja yang ini gitu. Jadi sekarang tuh kayak minat sendiri sih. Oh ya kayaknya bisa nih kalau ngelanjutin. Masih bisa ya. Masih bisa gitu. Tapi kan kalau Kak Rina ini kan anak milenial banget nih. Anak milenial kan suka nongkrong terus pengennya kerja sesuai passion. Ada nggak kepikiran untuk semacam itu? Aku sampai usia sampai seberapa udah cukup ini tabunganku, aku pengen kerja sesuai passion atau usaha sendiri apa gimana? Sebenarnya sih ada kayak aku tahu sih aku nggak mungkin nggak selamanya bakal di perbankan gitu. Ya. Jadi dan aku sendiri juga nggak mau lama sih sebenarnya. Mungkin aku akan mencoba hal baru. Tapi nabung dulu ya, bener sih. Aku bekerja nabung dulu. Ntar insya Allah ada sesuatu yang mau aku kerjain gitu. Ada gebrakan baru berarti. Iya, tapi maksudnya nggak itu sih. Buat ke jangka panjangnya ya maksudnya gitu. Ya mungkin bisa sih di perbankan ya, kalau emang rezekinya di perbankan ya udah nggak apa-apa. Cuman mungkin ada sesuatu yang aku jalanin lagi gitu di luar perbankan. Kalau bisa jalan dua-duanya ya alhamdulillah. Kalau cuma satu ya udah nggak apa-apa. Jalani gitu. Tapi semoga terrealisasikan, nggak cuma ekspektasi. Pengennya di apa ini Kak? Mau usaha apa? Makanan kah? Jual beli barang atau pakaian atau apa? Aku tuh kalau mungkin usaha ya, lebih ke usahanya makanan, tapi bukan makanan yang bisa langsung restoran ya, bukan restoran. Oh, bukan. Jadi bukan makanan yang siap saji, enggak. Jadi emang ada sebuah usaha gitu. Ntar nggak tahu sih aku mau kayak gimana, lagi mencari tahu ke nasabah gitu kan. Aku lagi cross check ke mereka. Nasabah prioritas ini yang harus dicek. Jadi kayak kalau mau usaha ini tuh kayak gini, awalnya kayak gini gitu. Jadi mau mencoba itu dulu, terus nanti kalau emang udah ini kita tunggu aja, ntar mungkin Mas Ade aku WA ya. Jangan lupa beli ini ke aku kalau butuh ini gitu. Ditunggu gebrakannya ya. Sebenarnya mau kalau dulu itu pengennya buka warung kopi, tapi kan tahu sendiri ya sekarang warung kopi di Jember tuh banyak banget. Itu ya sih. Cepet juga sekarang kan perkembangan, apalagi kopi-kopi kekinian. Iya itu. Jadi aku kayaknya kalau udah banyak sekarang di Jember. Kalau untuk yang kopi sendiri kayaknya enggak dulu deh. Soalnya itu saingan, bukan karena takut karena banyak saingan, enggak. Cuman kalau ngelihat resikonya kayak terus terlalu banyak juga di sini gitu. Nggak apa-apa yang lain, cari yang lain. Benar gitu sekali. Oh ya, Kak Karina sendiri kan sekarang lagi main Instagram kan yang lagi rame. Itu apa udah banyak sosmed lain yang udah kakak login kan, kayak Facebook, Twitter apa itu apa? Semuanya masih on? Masih, kalau Facebook masih, tapi nggak sering, maksudnya nggak sering aku upload. Nggak sering upload, paling cuman nyari informasi apa gitu di Facebook. Terus Twitter, kalau Twitter masih. Twitter masih ya? Soalnya bacot itu di Twitter. Oh. Bacot.
Enggak kan? Netizen jarang main Twitter ya. Karena kalau di Twitter tuh kayaknya lebih real sih. Maksudnya kayak ya udahlah apa adanya gitu loh. Gak berisik kayak di Instagram gitu. Maksudnya di Instagram tuh payah banget. Netizen cepet komen-komennya. Iya cepet. Enakan di Twitter. Di Twitter itu nggak ada yang ganggu. Nggak ada ini ya, kayak komen-komen nggak jelas tuh nggak ada. Nggak ada, karena kan kalau di Twitter tuh mungkin emang real teman-teman sendiri kan, atau yang kita add kan. Tapi kalau di Instagram tuh kan semuanya bisa masuk gitu. Oh kalau Twitter nggak bisa ya? Soalnya aku udah lama sih nggak pernah main. Kadang kan kalau misal di Twitter kan kita emang bisa sih di privacy gitu, di private kayak Instagram. Cuman kalau di Twitter tuh kayak orang aneh kalau di private gitu. Bukan aneh juga sih, lebih ke nggak peduliin sih sebenarnya. Kalau di sini tuh orang banyak sering keponya, terus sering goda-godain gitu. Itu masih banyak gitu. Ya di Instagram, Twitter yang banyak goda-godain. Instagram. Itu masih banyak aja yang sampai sekarang yang goda-godain. Masih, itu kan biasanya kalau di Instagram itu ada DM kan. DM itu kan sekarang dibagi menjadi 3 ya, umum, utama, dan ada lagi yang emang kita nggak berteman sama mereka gitu. Dan itu harus dibuka dulu baru bisa. Gitu, terus kayak mereka tuh follow back atau apa gitu kan, tapi aku nggak kenal. Kadang kan kayak komen minta kenalan atau lain sebagainya. Aku sampai mikir gitu loh, ini apa sih yang bikin orang berhenti harus kayak gitu. Karena menurutku kayak mau punya pacar, mau nggak punya pacar tuh mereka tuh tetap kayak gitu. Jadi ngeselin aja gitu. Menurut masih punya pacar, masih DM ngajak kenalan ada ya? Masih ada banyak. Maksudku itu kalau misalnya aku udah upload, misalnya aku sama pacarku gitu ya, upload gitu kan, diliatin di sosmed itu mereka berhenti kayak gitu kan, maksudnya jangan DM gitu. Itu malah banyak ya yang DM. Iya, terus kayak nggak penting banget, sumpah. Mohon maaf ya follower. Jadi untuk followernya Kak Karina ini jangan DM aneh-aneh karena udah capek tuh. Bener, kalau ada yang DM aneh-aneh tuh ya mohon maaf, aku langsung blokir sih. Langsung tak blokir gitu. Bukan apa kan, kita di sini emang kalau media sosial. Iya, sosial media. Apalagi Instagram itu kan menurutku untungnya di situ aku mencari kesibukan lain di Instagram, kayak misalkan mungkin endorse atau apa ya, sharing sama orang-orang itu kan di Instagram gitu kan. Maksudku niatnya emang bener-bener niat pekerjaan itu gitu loh, jangan di yang lain-lain gitu. Kadang sebel aja kan ada yang godain. Sebenarnya kamu nggak apa-apa sih mau ngajak kenalan atau apa, cuman untuk yang bahasa-bahasa yang tidak seharusnya itu jangan ya guys, mohon maaf nih sebesar-besarnya. Oh iya, jadi masih ada ya kayak ngajak kenalan yang tapi bahasanya nggak enak. Tapi ada nggak yang sampai ngajak kenalan tapi Kak Karina ini open lah mau ngajak kenalan? Tapi pernah ada? Pernah sih, pernah. Bukan ngajak kenalan, lebih tepatnya kadang tuh lebih ke orang-orang yang udah kenal, kayak gitu. Maksudnya udah tahu sebelumnya gitu. Misal Mas Ade, aku udah tahu Mas Ade gitu. Terus Mas Ade DM, ya aku welcome karena aku tahu Mas Ade gitu. Kecuali emang aku nggak kenal sama sekali, baru nggak. Aku lihat dulu sih sebenarnya kayak profilnya seperti apa, orangnya, temennya siapa. Jadi karena aku kenal ya udah aku ladenin, tapi kalau enggak ya udah. Tapi lebih benar-benar nggak kenal, nggak ini ya. Tapi lebih sering enggak sih. Banyak yang nggak kenal. Lebih sering enggak. Kenal malah ya. Iya, kadang ada tuh cuman pura-puranya itu bahas soal pekerjaan, tanya mereka, Kak kartunya kalau keblokir gimana gitu. Tapi terus merembet kemana-mana gitu. Terus kayak jualan gitu kan, misalnya aku dagang ini gitu. Terus dia bilang, Mbak mau order ini, bisa bagi WhatsApp gitu. Oh ordernya via DM aja gitu. Jadi ntar aku ngirimnya juga via DM, maunya ngirim di mana, COD-an di mana gitu. Masih ada ya yang kayak gitu. Masih Mas Ade, kamu pikir semakin dunia ini berkembang, semakin berkembang juga orang-orang yang kayak gitu. Ternyata masih tetap ya, jadi kayak
dulu kan zaman Facebook juga banyak kayak gitu. Facebook banyak kayak gitu. Terus sekarang banyak orang ke Instagram. Jadi tetap aja kayak gitu. Tetap aja. Dulu padahal salah satu niat kenapa nggak aktif di Facebook itu kan gara-gara orang-orang yang kayak gitu kan. Tapi kalau di Instagram aku nggak bisa karena mata pencarian kedua sih itu di Instagram. Instagram ya. Gitu. Jadi tetap ya masih terima endorse itu masih. Awalnya kayak dulu tuh sepi, bukan sepi sih. Belum ada gitu menawarkan. Terus kemarin ini ada. Ya, akhirnya ya udah mau nggak apalagi lah kan lockdown kan. Iya, ya lumayan lah cuan. Lumayan lah cuan. Tapi banyak kan yang endorse itu emang dari teman sendiri atau emang orang mungkin lihat dari profilnya atau udah tahu Kak Karina? Kalau dulu tuh teman-teman sih, kadang bantu temen. Ada juga temen yang emang niatnya emang kalau nge-endorse ya udah sesuai sama manajemen endorse kan kayak gimana gitu. Terus kalau yang kemarin ini orang lain mungkin karena ngeliat dari profil atau apa. Tapi aku kadang di profil tuh jarang sih. Ngeliatin aku terima endorse tuh jarang. Iya. Lebih ke aku lihat Instagramnya juga jarang. Lebih ke story gitu. Mungkin orang-orang habis ngeliat follower yang jumlahnya kayak gitu kali ya. Terus akhirnya minta endorse. Padahal juga mereka nggak tahu aja di situ kan isinya online shop ya. Kayak follow sama online shop gitu. Soalnya kan yang aku follow sendiri. Ini sih setahu emang Kak Karina dulunya emang suka nongkrong, jadi mungkin temannya banyak, udah banyak yang tahu. Oh mungkin karena efek dari bidadari cangkruk. Bidadari cangkruk dulu. Tapi memang kalau ngomongin nongkrong, orang kan kadang ngelihatnya ini anaknya tuh nongkrong gitu kan, nongkrong terus kayak nggak ada kerjaan gitu. Kadang mereka tuh mikirnya negatif aja kan soal cewek yang nongkrong. Padahal kan mereka nggak ngerti di dalam nongkrong itu kita dapat kerjaan, kita dapat obrolan baru dari orang-orang yang udah sukses gitu kan. Kadang aku juga, pengen sih kayak mas-masku, bukan mas-mas apa ya? Ya teman-teman nongkrongku itu yang udah punya IO, dia punya usaha sendiri aku ya pengen sih sebenarnya kayak mereka gitu kan. Jadi mungkin pelan-pelan aja. Pelan-pelan, makanya cari ilmu ke mereka. Cari ilmunya dulu. Jadi nongkrong bukan cuma nongkrong doang. Bukan hai aja. Iya, gitu tapi ada manfaatnya juga. Oh iya, aku dulu Kak Karina ini nggak berhijab. Sekarang kok tiba-tiba berhijab ini? Mungkin nanti bisa dilihatin ya perbedaan antara nggak berhijab sama berhijab. Ada fotonya celing gitu. Itu ceritanya panjang sekali sih, banyak sekali. Jadi aku berhijab itu udah dari tahun 2018. Awalnya itu pas aku umur 25 tahun, persis banget umur 25 tahun tuh aku udah mulai berhijab. Maksudnya semalam sebelum itu memang udah berhijab, terus seterusnya akhirnya berhijab terus. Itu sebelum itu ya aku ada kejadian-kejadian, bukan kejadian sih, lebih kayak perasaan yang nggak enak, terus muncul mimpi-mimpi yang aneh gitu. Terus perasaan-perasaan yang ini apa sih orang ngeliatin, padahal ngeliatin roknya kependekan atau apa gitu kan, padahal mereka nggak ngeliatin kita karena itu. Ini kan mau pendek. Iya, kan jadi kan biasanya pakai selendang itu kan. Nah masalahnya posisi aku nggak pakai selendang. Pikirku kan deket ya rumah sama kantor, naik Gojek santai lah gitu. Cuman pas posisi pada saat itu orang itu kayak ngeliatinnya tuh aneh ke kita. Sebenarnya sih enggak. Sebenarnya mereka biasa aja, cuman perasaan kita aja. Jadi kayak aneh gitu kan. Berawal dari situ ya. Pelan-pelan udah mulai. Pelan-pelan gitu. Mulai berhijab. Cuman emang sayang banget sama rambut ya. Sebenarnya ngapain berhijab gitu kan? Bagusan nggak berhijab, orang-orang kan pada tanya gitu. Kayaknya tahunya memang dulu nggak berhijab gitu. Kelihatan kalau nggak berhijab sebenarnya Kak Karina kelihatan asik sih. Asik coy. Bisa cek Instagram Karina. Iya sih emang. Jadi setelah berhijab ini kelihatan agak kalem gitu. Kalem. Masa sih guys? Enggak. Jadi itu
pengennya gitu Mas, pengennya kelihatan kalem, cuman kadang nggak bisa sih ngomong itu atau cara busana dan lain sebagainya itu masih tetep kayak dari yang dulu gitu. Cuman maksudnya kadang ya kepengen lepas hijab gitu. Ya pernah sih waktu aku ngelepas hijab, cuman nggak seperti dulu. Mungkin aku yang nggak pakai rok atau SPG-an gitu nggak. Lebih nggak sih kayak gitu, lebih ke ya udah kalau mau nongkrong lepas ya udah hijab gitu, atau pas lagi endorse nggak pakai hijab kan karena lagi di kosan atau lagi di kamar. Biasanya kalau ini ya masker kan terakhir kamu lihat story-nya kayak dapat endorse masker dari kantor. Masker iya emang, jadi masker ini wajah. Iya, masker wajah iya. Gitu, apalagi pas lagi masker wajah. Nggak apa-apa sih, tapi tetap terima omongan orang. Maksudnya orang kan bisa berkomentar ya apapun gitu. Netizen itu bisa berkomentar apapun. Cuman kan lebih kadang orang-orang yang terdekat yang lebih tahu seperti apa kitanya gitu. Jadi mau hijaban atau enggak ya udahlah, terserah. Jadi cuek aja gitu aja. Cuek sih. Dan yang tahu Tuhan guys sih. Gini tangannya kayak pemain bola. Oh ya, kan sekarang lagi pandemi nih Kak. Kan gimana buat deket sama doi? Kan udah gak boleh ketemu, lockdown. Gak boleh ketemu, lockdown. Dulu kalau yang untuk LDR gak boleh ketemu kasihan ya kan. Tapi kan kalau untuk yang dekat kan bisa ketemu, masih bisa ketemu gitu. Nanti kalau ketemu apa harus disemprot dulu? Oh enggak, paling sama-sama pakai masker gitu kan. Sama-sama pakai masker, terus yowis kalau maksudnya karena batuk sedikit terus corona ya. Gak gitu juga. Maksudnya santai-santai. Masih tetap bisa ketemu ya sama doi ya. Doi yang mana ini? Mr. A, Mr. X, gebetan. Kayak lebih pengen jadi orang yang misterius gitu loh untuk ke soal asmara sekarang daripada yang kemarin gitu. Soalnya kalau dulu upload terus kasih tahu sampai dia posting gitu. Males. Bukan males sih, maksudnya udah nggak mau kan. Kayak tadi tuh yang direncanain nggak sesuai sama yang rencana gitu. Jadi sekarang ini nggak usah diupload. Biar orang-orang ngerti dulu gitu loh. Ini sebenarnya Rena deketnya sama siapa sih gitu. Kalau dulu kan kayaknya orang-orang udah berubah gitu. Kalau sekarang biar mereka bertanya-tanya sebenarnya lagi dekatnya sama siapa gitu. Ya, kalau diupload kan langsung udah tahu semua. Kalau yang udah deketin, waduh solot guys, mundur gitu. Kalau sekarang kan ini udah punya doi apa belum gitu, bertanya-tanya gitu. Iya sih itu juga gitu. Tapi ya itu sih aku yang maunya nanti kalau misalnya emang ada pasangannya itu yang benar-benar bisa ngerti, maksudnya dalam arti upload nggak harus upload gitu. Maksudnya sebagai pembelajaran yang kemarin gitu. Mungkin aku nggak bisa LDR ya. Makanya kemarin LDR putus. Jadi nggak bisa ini jadi korban LDR. Sebenarnya bisa sih, sebenarnya itu bisa. Karena kan LDR itu kan kayak kita belajar gitu loh. Cuman mungkin kemarin bukan jodohnya aja gitu. Ya kalau jodoh kan balik ya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ini belum balik. Belum balik soalnya COVID sih. Enggak juga. Enggak berharap. Sebenarnya kalau sekarang tuh gini Mas, kalau misal lebih tua. Misal aku tanya Mas Adia, kok jadi aku yang tanya ya, nggak apa-apa ya. Misal aku tanya ke Mas Adia, dengan umur yang sekarang ini kan, mungkin dulu pas sama pasangan yang dulu itu kan sering banyak berharap, misalnya gini, kayak berharap banget ini nih jodoh nih, kayaknya nih aku harus sama dia nih gitu kan. Tapi kalau sekarang itu ada nggak perasaan kayak misal, ya udahlah, jalanin aja gitu. Iya, sekarang pasti kayak gitu kan, sama aku juga begitu. Karena emang kalau usia sekarang sih 2 titik ya. Iya 2 titik.
Itu emang ini sih nggak terlalu yang ya harus setiap hari harus bareng terus harus upload sana sini semua sosmed atau benar-benar di upload sih. Kalau menurut aku sendiri ya enggak sih, enggak harus kayak gitu. Nggak harus ya. Terus lebih nggak berharap ya. Nggak, Maksudnya, penting, maksudnya udah lah dijalanin gitu. Oke, langsung gaspol. Oke, gaspol. Oke, ditunggu di rumah kapan? Ada nggak kriteria tertentu ini mungkin teman-teman yang sesuai bisa? Yang penting itu, kalau aku sih, yang penting karena dengan umur segini ya pasti mintanya nggak cuma sayang sama aku tapi sayang sama keluarga juga. Ya, emang yang utama sih. Jadi kalau misalnya kita ngeliat si cowok itu sayang sama keluarganya ya berarti dia juga nanti sayang sama keluarga kita tuh pasti gitu. Terus ngertiin nggak muluk-muluk gitu kan, maksudnya bisa nuntun, bukan kita yang nuntun, tapi kita yang dituntun gitu. Terus kayak pengertiannya aja kan karena kita kesibukannya apa gitu. Terus mengerti, biasanya kalau misalnya kita kenal kan, harusnya kan kita tahu ya, oh anak ini ternyata nggak bisa nih kayak gini, misalnya emosinya kayak gini gitu. Karena mungkin aku ada orang yang sangat egois lah, jadi kayak harus emang bener-bener di ngertiin banget itu sebenarnya sih nggak muluk-muluk, yang penting sebenarnya ya. Yang penting gitu. Terus ya kerja emang udah kerja, namanya kerja ya pasti kan kerja keras lah, cuman kan paling nggak mungkin lupa sama pasangannya juga gitu. Berarti sebenarnya kriterianya juga nggak muluk-muluk sih. Kalau dulu ya mungkin kriterianya yang penting anaknya oke, hits habis gitu. Iya, kadang malah nggak sesuai sama kriteria dulu kan. Maksudnya kalau dibandingin sama yang lain-lain kayaknya bukan kriteria gitu. Cuman kan nggak tahu ya, dengan umur segini mungkin karena nyaman yang pertama. Terus yang penting ngobrolnya nyambung. Terus keluarganya bisa nerima kita juga, keluarga kita juga bisa nerima. Itu sih. Terus yang ini juga ya, pikirannya juga udah matang, udah dewasa gitu kan. Bukan waktunya bermain-main. Tapi kalau sekarang pasti udah ada tuh calonnya udah kasih tahu. Calon ya, bukan calon banyak. Calon. Insya Allah ada. Cuman tinggal menunggu aja. Tapi itu ke jalan jenjang yang serius apa tahun ini, apa tahun depan? Ya pengennya cepet-cepet ya, tapi kan kita nggak tahu. Maksudnya balik lagi, nggak mau ngeharapin, nggak mau kayak tahun ini, nggak. Cuman ya pasti lebih cepat lebih baik gitu. Pengennya sih gitu. Gitu. Jadi kalau udah ada yang sesuai sama kriteria Kak Karina, langsung digaspol. Buat yang dengerin, buat yang lihat nanti. Langsung yang peka dong. Apalagi yang sekarang udah dekat, yang peka dong. Masa harus digoda terus yang gitu? Iya, masa udah umur segini masih kode-kodean. Itu aja sih. Jadi nggak ada ini ya, harus kaya, anaknya orang kaya, harus kerjanya ini nggak ada gitu ya. Enggak. Bonus. Paling enggak kan. Bonus ya kalau ada kayak gitu. Ya alhamdulillah dong. Kalau kayak gitu kan alhamdulillah. Yang penting kan maksudnya pas ya mau kerjanya kayak gimana, yang penting kerja keras. Yang penting kerja keras ya, dia itu dengan usahanya sendiri ya udah nggak masalah sih gitu. Pandemi sekarang ini banyak lockdown. Itu pengaruh besar nggak? Kayak di teman-teman Kak Karina kan banyak yang ngajakin nongkrong, udah agak sulit apa gimana? Sulit, bukan sulit sih kalau masih nongkrong. Kayaknya teman-teman masih ada nongkrong, cuman nggak emang nggak bener-bener yang sering nongkrong bareng gitu. Terus di tempat-tempat yang emang nggak rame. Yang disayangkan itu kan kayak misal kita emang kepengen, apalagi yang kerja ya, kepengen cuti libur gitu, liburan kemana akhirnya nggak bisa gitu kan. Terus sayang banget kan, apalagi sekarang perekonomian itu
teman-teman yang emang udah cari kerja, udah capek-capek cari kerja, ternyata ada yang harus di PHK dan lain sebagainya. Itu sih yang bikin di lockdown ini ngeri. Maksudnya kasihan aja sama mereka gitu. Aku juga berat sih sebenarnya, nggak WFH itu bukan berarti kita harus santai-santai di rumah, tapi kita harus kerja juga kan. Menurutku lebih susah kerja di rumah. Kalau misal kita yang perbankan daripada harus WFO, ya mending WFO lah gitu loh aku daripada WFH, karena susah kita mau kerja di rumah yang perbankan. Iya susah. Mau gimana kita mau nelfonin orang untuk nanyain produk kalau kita nggak ketemu langsung, itu susah itu sih. Kadang kan orang juga apa sih waktu orang sibuk atau apa kan kita nggak tahu juga. Terus kayak teman-teman yang di luar kota gitu kan yang pengen pulang ke Jember. Apalagi kan teman-temanku sekarang aslinya kan kadang orang bilang makin banyak temennya. Kalau udah dewasa tuh makin dikit. Maksudnya makin dikit itu lebih kita kayak yang bener-bener temen yang mana. Terus kayak emang yang deket banget yang bisa ngertiin kita tuh yang mana kayak gitu kan. Temenku yang banyak banget, kalau misalnya orang harus aku ya kenal sama siapa teman-teman tuh kenal semua. Cuman yang deket banget itu bisa kita hitung lah yang mana. Malah yang deket banget yang kayak udah saudara tuh malah di luar kota gitu. Udah menikah di luar kota, pengen pulang ke Jember tapi nggak bisa karena pandemi ini gitu. Sayang banget aja. Jadi emang bener kalau semakin kesini emang kayak circle pertemanan juga semakin mengecil. Semakin mengecil. Temennya cuma itu aja rasanya kan gitu. Cuman kayak gitu kan, tapi banyak banget kayak maksudnya aku sih bukan itu, walaupun itu aja, tapi mereka lebih mengerti kita gitu loh untuk omongan-omongan dan lain sebagainya. Nggak ngambek, bukan kayak kamu kalau udah diomongin gini ngambek gitu, enggak kan mereka udah pada ngerti gitu. Kadang teman-teman yang dulu nggak akrab terus tiba-tiba datang, itu sih yang nyebelin. Itu yang tiba-tiba datang terus sebenarnya gini kan. Sebenarnya gini, Ren. Itu bisa nggak? Nyebelin itu sih. Tapi kalau perbankan ada WFO ya? Ada. Itu kerjanya gimana kalau WFO-nya perbankan? Telepon-teleponin. WFH maksudnya? Iya WFH. Ya nelfon-nelfonin sih. Kalau kayak aku kan di cabangku tutup tuh. Ya aku tetap ke kantor kadang. Paling nelfonin buat nawarin produknya kita yang bisa dijangkau selama pandemik ini. Entah itu buka tabungan. Buka tabungan juga bisa. Tabungan jangka panjang kan kita ada web itu kan, jadi bisa pakai web. Terus kayak mungkin mau deposito atau kayak gimana dan sebagainya. Jadi nelfonin nasabah. Terus kalau mikro kan harus tetap jalan ya, yang bayar angsuran dan lain sebagainya. Tetap. Berarti kalau kayak kredit masih itu. Masih, kalau angsuran tuh tetap. Jadi kita paling posting itu di kantor gitu. Kalau cuman pas diem di rumah itu nggak enaknya. Kalau udah mager ya, kita kan udah nggak ada kerjaan, ya kan mager di ngapain gitu. Terus tiba-tiba ketiduran nanti. Tapi kalau di kantor tuh pasti ada standby, nanti takutnya ada pick up atau apa dari nasabah yang gede. Jadi ini ya, kalau WFH mau rebahan model gimana gitu. Kita harus Sherlock loh beberapa kali. Harus Sherlock juga. Sekarang kalau misal jadi WFH tapi bener-bener nggak boleh kemana-mana ya? Nggak boleh kemana-mana, walaupun ke Sabtuan aja enggak kan. Aku makanya kalau WFH ya udah Sherlocknya di tempat yang sama 3 kali, emang di situ, emang nyatanya nggak kemana-mana kan. Kecuali karena juga lagi masih kosong gitu. Kalau misal kalau misal mau kemana-mana itu kita kayak chat dulu lah ke kepala cabang atau kayak gimana. Mau kesini Bu, soalnya lagi gini, tapi nanti balik lagi kayak gitu. Maksudnya kalau dalam waktu yang lama ya, kayak misalnya aku mau pulang ke rumah mamaku gitu, ya aku harus ngomong dong pulang ke rumah mamaku dalam waktu yang lama gitu. Jadi biar tenang. Oke, terima kasih waktunya Kak Karina. Sama-sama Mas Ade. Semoga sukses di karirnya dan Amin. Tetap jaga kesehatan juga. Iya, benar. Kerjanya ketemu orang. Iya, buat teman-teman juga jaga kesehatan. Semoga cepat berakhir.
pandemi biar ini. bisa aktivitas seperti biasa. Benar, bisa liburan, yang pengen liburan, yang pengen nikah resepsinya mewah bisa. Langsung bisa. Jangan lupa hubungin Mas Ade. Enggak ya? Mumpung lagi kosong. Oke, Oke, terima kasih waktunya. Oke, sama-sama Mas Ade. Selalu. Amin.